Yang pertama tentang pemutakhiran DTSEN, yang kedua soal sekolah rakyat, dan yang ketiga yang khusus kami laporkan malam ini soal bansos tepat sasaran. Sebagaimana yang diketahui, langkah strategis yang dilakukan oleh Bapak Presiden menuju bansos tepat sasaran adalah dengan menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Inpres ini menyangkut DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang dikelola oleh BPS. Jadi seluruh data sekarang yang mengelola adalah BPS. Dulu Kementerian Sosial punya data sendiri namanya DTKS, sekarang itu sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah DTSEN. Dengan adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, tentu ada dinamika dalam penyaluran bansos. Ya, dalam penyaluran bansos. Kenapa? Karena di dalam DTSEN ini sudah dilakukan perankingan mulai dari desil 1 sampai desil 10. Maka itu kemudian kita berusaha untuk melakukan beberapa hal kaitannya dengan DTSEN yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi termasuk perankingan oleh BPS. Yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12.000 keluarga penerima manfaat. 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS, ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos. Dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Yang kedua, untuk mengetahui profil rekening penerima bansos, kami atas izin Presiden melangkah dan bekerja sama dengan PPATK. Di sanalah kita menemukan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi main judol. Juga ada penerima bansos yang mengaku saat membuat rekening itu sebagai anggota DPRD, anggota anggota DPR, anggota TNI, anggota Polri. Ada juga yang mengaku ya, ini belum tentu benar, sekali lagi, yang mengaku sebagai dokter, pegawai BUMN dan lain sebagainya. Tentu kita lakukan penelusuran khusus yang ditengarai ikut terlibat dalam permainan judol, kita lakukan pendalaman. Dan memang kita menemukan hal yang bisa dikatakan ini mengejutkan kita semua lah. Mungkin karena juga mereka benar-benar main judol, maupun juga mungkin saja dimanfaatkan oleh orang lain. Maka itu kita melakukan usaha untuk melakukan ground check ya. Nanti hasilnya akan kita lihat pada triwulan keempat. Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan, atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan bekerja sama dengan Dinsos setempat. Jadi ini perlu saya sampaikan, jadi bagi memang mereka yang masuk di dalam desil 1, desil 2, tentu masih ada kesempatan untuk memperoleh bansos kembali dengan cara melakukan reaktivasi sebagai penerima bansos. Sementara terhadap profesi-profesi tadi sekarang sudah kita lakukan dan insya Allah juga tidak akan bisa menerima bansos lagi. Nah, alhamdulillah malam ini juga kami sudah mendapatkan arahan dari Presiden ya bersama dengan Kementerian Keuangan untuk dilakukan koordinasi lebih lanjut tentang bansos-bansos yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Prinsipnya tidak ada bansos yang dikurangi.
Bahkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu Presiden menambah bansos itu. Yang diutamakan tentu adalah mereka yang benar-benar berhak. Itu saya kira. Ya, tentu yang pertama-tama ini ya saya sampaikan dulu bahwa penyaluran alhamdulillah untuk triwulan pertama udah selesai ya 100%. Triwulan kedua karena ada pembukaan rekening kolektif yang memerlukan proses sangat panjang, sekarang udah hampir selesai. Jadi yang triwulan ketiga ini kita sudah menyalurkan lebih dari 75%. Jadi secara umum sudah bisa kita menyalurkan dengan baik, kecuali bagi yang membuka rekening kolektif atau sasaran barulah. Mudahnya itu adalah sasaran penerima manfaat yang baru hasil ground checking atau hasil pemutakhiran. Lalu kami nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagaimana arahan Presiden untuk memperkuat program-program yang memang menjadi bagian dari penyaluran bansos seperti permakanan untuk lansia terlantar di atas usia 75 tahun. Kita punya program itu juga permakanan untuk 2 kali sehari, sarapan dan makan siang 35.000 penyandang disabilitas. Lalu juga kita punya program pemberdayaan, jadi yang ini juga mendapatkan atensi dari Presiden. Jadi sebagaimana diketahui, kita ingin penerima bansos ini tidak dimotivasi. Kita ingin yang namanya bansos ini difahami sebagai sifatnya sementara, lalu mereka menuju ke pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Nah, kami mendapatkan arahan Presiden agar kita juga memperkuat program pemberdayaan ini. Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur mereka yang graduasi, mereka yang lolos, mereka yang naik kelas. Dari yang selama ini hanya menerima bansos, mengikuti program-program pemberdayaan yang ada di Kementerian Sosial maupun di kementerian-kementerian yang lain. Di bawah nanti koordinasi Menko Pemberdayaan Masyarakat. Saya kira itulah ya intinya ya. Ya kita belum sampai angka ya, tapi kami mohon arahan dan kami diminta koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Terkait pengentasan kemiskinan ekstrim itu kan ada penugasan ke Menkes akan menggayat ke pihak swasta gitu. Itu seperti apa gambarannya? Ya, jadi kan kita sudah punya data ya, by name, by address, sudah ada semua data-datanya dan ini akan kita lakukan kerjasama dengan banyak pihak untuk mengintervensi sesuai kebutuhannya. Jadi di beberapa tempat kami bekerja sama dengan Basnas, ya. Kemudian di beberapa tempat lain kami bekerja sama dengan dunia usaha, ya. Di beberapa tempat lain kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, filantropi yang memiliki program-program yang sama dengan kami. Jadi kami melibatkan banyak sekali dunia swasta, dunia usaha, filantropi yang bisa bersama-sama dengan kami untuk ikut mengentaskan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Ya sampai sekarang memang dulu belum dianggarkan ya. Maka ini kita tadi sudah dapat arahan Presiden untuk supaya program pemberdayaannya diperkuat. Nanti kami akan menghitung kembali dan kami akan konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ya cukup.